Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Polres Metro Jakarta Selatan diduga atas laporan dari Richard, kemungkinan atas WT, suplemen dari WT yang ternyata kemarin sudah menurut Bang Sunan, kalau memang pelaporannya atas WT itu otomatis akan gugur atau gimana? Ya sudah pasti, kan ketika apa yang dilaporkan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Doktif ke masyarakat, ya artinya tidak ada satu tindak pidana, kecuali Doktif menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar ya atau tidak dapat dibuktikan. Kalau ini kan barusan Doktif bilang sudah disampaikan juga gitu loh, bahwa memang tidak ada kandungan white tomatonya. Betul. Gitu. Dan ini kita juga akan berdiskusi bagaimana untuk masyarakat bisa mendapatkan haknya yang sudah dirugikan. Jadi seperti apa? Karena sudah jutaan masyarakat yang membeli produk tersebut dengan iming-iming dari Richard bahwa produk tersebut ada kandungan tomat putihnya. Ya, betul. Kita tunggu ya guys ya, ya Bapak jadi ya. mungkin saya sampaikan, kalau orang melapor harus bisa membuktikan. Kalau lapornya tidak bisa terbukti, artinya counter LP. Supaya orang jangan main lapor-lapor orang. Kalau misalnya dilaporkan balik, bisa nggak? Bisa. Counter LP boleh. Sangat bisa sekali. Ya, Doktif laporin balik. Doktif di sini buat masyarakat Indonesia. Kita lihat ya, apakah bisa Doktif meminta pertanggungjawaban dari para owner-owner skincare. Ingat ya, ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan Dewan Perwakilan Rahma, Dewan Perwakilan Reza, Dewan Perwakilan Richard, bukan. Ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Oke ya guys ya, doain Doktif. Doktif nyiapin apa aja untuk perkara ini? Perkara ini? Maksudnya akan ada dengarkan dari pihak DPR? Akan ya, benar, rapat dengar pendapat dan Doktif bakalan melakukan unboxing. Oke ya guys ya, tungguin ya. Unboxing sesuatu. Iya dong, pastinya unboxing. Bisa dilihatin ke kamera Dok? Salah satu aja Dok. Udah ditungguin ya. Udah ya, Pak ya. Ada beberapa yang menanyakan mana korbannya. Jadi di sini Doktif membawa hanya sebagian korban. Jadi sebenarnya korbannya banyak. Tapi untuk korban yang overclaim itu mungkin juga ada di sini, namanya Tiffany. Beliau adalah salah satu korban yang membeli barang dari Dr. R dan menghabiskan jutaan rupiah. Ya. Oke, nah di sini kalau diizinkan berkenan, Doktif di sini sebagai korban konsumen yang ingin menanyakan bagaimana jika seorang Doktif saja tidak tahu melaporkannya kemana jika Doktif mengalami permasalahan ini. Di depan Doktif ini ada sebuah produk yang belum Doktif lakukan membukanya unboxing. Doktif harapkan bisa membuka di sini. Doktif membeli ini di e-commerce dengan iklan yang luar biasa bahwa produk ini dijual, bisa memutihkan kulit dan memiliki izin edar. Dan ini hal yang sudah terjadi bertahun-tahun. Dan jika diizinkan boleh buka di sini. Jadi ini unboxing ya. Bapak Ibu tersebut Disebutkan namanya? Enggak ditutup ya nanti ya di sini ya. Nah di sini beli dari live streaming Body Skin by Athena. Jadi di sini ada Body Skin by Athena Richard E. Sumatera Selatan Palembang. Jadi Doktif membelinya pada saat beliau sedang live sekitar seminggu yang lalu. Produk ini sebenarnya sudah cukup heboh pada saat Doktif buka, tapi Doktif tidak tahu beliau masih menjual seminggu yang lalu. Ini produknya sebenarnya sudah heboh. Jadi Doktif sekarang akan buka di sini, dan ternyata ini isinya. Oh, isinya sudah berupa strip. Jadi strip seperti kalian lihat ya. Jadi sudah berupa strip. Di sini ada strip, ada 5. Mungkin seandainya Prof. Tata atau Badan POM mungkin ada di sini bisa memberikan keterangan apakah ini diperbolehkan. Karena ini tidak ada kotak, tidak ada komposisi, tidak ada pabrik, tidak ada nomor izin edar. Kosongan, polosan. Nah, obatnya biasanya penitipannya tidak ada. Tidak ada, semuanya ini
ini saja. Jadi itu polos saja gitu Bu ya? Nggak ada nama obatnya? Ada tulisan WT. Oke. Jadi ini ada 5 ya, karena memang dokter beli kan satu itu ada 5. Ini hanya seperti ini dibungkus ya. Seperti ini tadi kita bisa lihat semua. Oke. Siapa 5 ya? Iya, misalnya lagi di dalam. Ada satu lagi 5 karena belinya. Nih, rata benar 5. Oke, 5. Dan ini adalah produk yang sempat dokter hebohkan di bulan kisaran berapa? November atau Desember, dokter lupa tepatnya. Ini adalah PT yang pada saat itu cukup menghebohkan masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena ini adalah produk yang lebih ke penjualan stiker kepala benar. Jadi sebenarnya seperti ini. Jadi ini adalah yang dijual, dilaporkan, diizinkan di Badan POM itu hanya bentuk seperti ini kemasannya. Dan ini cukup membuat heboh masyarakat Indonesia karena ini sudah terjual jutaan pieces. Jadi harganya berapa? Ini dijual 1.500.000. Ya? Fungsinya apa? Fungsinya di sini klaim dari iklannya memutihkan dan mencerahkan kulit, memutihkan seluruh badan, membantu menghilangkan flexpam, mencerahkan lipatan. Nah, bahayanya di sini mengandung tomat putih. Nah, di sini ternyata Bapak pimpinan teman-teman tidak ada kandungan tomat putih dan sudah disampaikan oleh press release Badan POM. Dan ternyata kita lihat isinya ya, Bapak pimpinan, ternyata isinya adalah sama. Jadi ini dengan ini adalah produk yang sama. Tetapi Richard membuang boxnya dan masih menjual dalam bentuk sasetan seminggu yang lalu. Itu waktu, Mbak Estul. Ya, jadi sebenarnya yang kotak ini dengan ini sama isinya. Betulnya Bapak Dokter, ya, waktu apa? Dokter Richard itu waktu live jualan itu yang ditunjukkan di live-nya itu bentuk yang kotak putih atau yang ini? Yang pada saat seminggu yang lalu ini, betul. Berarti memang yang ditunjukkan kepada masyarakat bentuknya strip seperti itu ya? Betul. Oke. Tetapi di e-commerce-nya ada nomor NA-nya. Izin pimpinan, Dokter Richard C melakukan pelaporan kepada Dokter. Betul. Sudah dipanggil, Dokter? Betul. Jangan sampai jadi Nikita Mirzani kedua loh ya. Ya. Jadi sudah dipanggil. Jelas ya, Sudah dipanggil. Betul. Harusnya hari ini, cuma dokter sudah melakukan penundaan di hari ini. Oke. Ya. Dokter kooperatif sekali kok. Jadi ini adalah produk yang sama. Jadi sebenarnya saya tidak tahu apa maksudnya dari Richard, apakah untuk menghabiskan stok atau apa, tapi yang jelas penjualan seperti ini dilarang oleh Badan POM karena saya membeli tidak tahu isinya apa dan tidak ada NA-nya. Dan ternyata NA-nya itu sama dengan produk yang ada di kotak ini. Sama persisnya Bapak ya? Sama persis. Gitu. Dan ini di sini ada Badan POM, tetapi sudah dicabut izin edar Badan POM-nya. Nah, dokter sebagai seorang konsumen ya benar. Itu yang sudah yang di box itu kandungannya apa saja dokter? Di sini tertulis jelas L-glutathione reduce atau glutathione reduce 500 mg. Ini adalah produk yang sama dengan brand Glubio yang dijual di pasaran dengan harga 300.000. Jadi di produk ini tidak ada kandungan tomat putih. Jika memang ada kandungan tomat putih, itu komposisinya adalah Solanum lycoppersicum. Jadi ini penjualan produk ini terjadi bertahun-tahun dan terjual jutaan pieces. Dokter izin juga. Ya. Itu ada Badan POM tadi. Yang di sini ada Badan POM, tetapi sudah dicabut izinnya. Dicabut izinnya dari mana? Tahunya itu, dokter? Sudah di press release ada di sini. Berapa lama dari diedarkan sampai dicabut oleh Badan POM kembali? Sudah cukup lama. Cukup. Nah, ini jadi catatan pimpinan. Badan POM sering memberikan rekomendasi baik itu makanan, pengobatan dan segala macam dengan waktu jarak. Bila ini sudah terkenal, bila ini sudah maksimal, itu akan dicabut kembali dengan alasan yang bermacam-macam. Ini sering terjadi juga, jadi catatan buat kedepannya karena persaingan bisnis dan lain-lain. Terima kasih. Ya, jadi dibuat sendiri stiker dengan alasan yang hanya
tugasnya Doktif untuk bisa menaikkan harga. Kenapa? Karena dengan penempelan stiker ini dianggap bahwa produk ini mengandung tomat putih yang harganya bisa dijual 1.500.000. Karena Doktif juga membeli produk dengan kandungan asli. Nah, ini adalah produk suplemen yang benar-benar isinya Solanum lycopodium atau tomat putih. Dan ini juga jelas ada NA-nya, ada izin edarnya di Indonesia, dan Doktif beli dengan harga 2 juta. Sedangkan produk ini dijual oleh Richard dengan harga 1.500.000, tetapi isinya tidak pernah ada kandungan tomat putih. Tetapi iklannya beliau mengiklankan bahwa di sini ada tomat putih. Nah, inilah yang Doktif juga bahwa ada terindikasi penipuan. Begitu juga dengan produk yang Dr. Richard jual. Di sini adalah Santon DNA yang juga sempat heboh di Indonesia di bulan Oktober kalau nggak salah. Kita sempat melakukan unboxing. Dr. Ika tidak mengerti sama sekali pada saat itu bahwa Doktif akan melakukan unboxing sama seperti hari ini. Hari ini Doktif tidak menceritakan apa yang akan Doktif lakukan di sini karena Doktif tidak ingin melibatkan teman-teman karena serangan dari para buzzer cukup kencang. Jadi di sini biar Doktif saja yang pasang badan. Jadi di sini juga ada salah satu produk yang dibeli oleh Tiffany. Saat ini korbannya ada di belakangnya Doktif. Ya, jadi karena untuk barangnya Doktif sudah dijadikan barang bukti di Polda Metro Jaya. Jadi saat ini Doktif sudah melaporkan bisa di Polda Metro Jaya untuk penipuan diduga atas 3 produk beliau. Nah, di sini juga bisa dilihat ini adalah relabeling dari produk Right Skin. Ya. Jadi di sini sebenarnya ini adalah produk dengan brand Right Skin, tapi beliau tutup dengan stiker yang beliau buat sendiri. Jadi kalau bercanda kita sebutnya beliau itu duta stiker ya, kita kalau sebutnya. Jadi beliau hanya bisa memasang stiker. Di sini juga, dan begitu juga di produk stem cell, ya. Dan itu juga yang Doktif sudah laporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sebelum dilanjutkan juga itu yang sebelum di. Nah, Pyridam Pharma ini gosipnya, jadi beliau itu bilang kalau Dr. Richard mengakui bahwa sebenarnya produk-produk yang itu bermasalah. Nah, ini sekarang yang saya ingin tanyakan ke BPKM sebagai Doktif sebagai korban. Bagaimana? Nah, satu lagi produk yang cukup menjadi kontroversi, produk yang diduga milik dari Selasokia, produk MC. Produk ini produk polosan yang sudah di sini jelas ya, tidak ada komposisi, tidak ada cara pemakaian, tidak ada nomor NA, tidak ada batch number, tidak ada expired number. Jelas ini menyalahi aturan Badan POM. Nah, produk ini diakui milik Selasokia pada saat podcast bersama dengan Richard Lee 2 tahun yang lalu. Beliau bilang bahwa produk ini sudah ditarik dari reseller dan distributor 2 tahun yang lalu. Tetapi pada faktanya Doktif masih bisa membelinya di 6 minggu sampai 7 minggu yang lalu. Dan jujur pada saat Doktif membeli, Doktif langsung melaporkannya ke Badan POM. Nah, di situ Badan POM Doktif kasih alamatnya penjual, tapi Badan POM bilang bahwa sekarang sulit mendapatkannya, dan ternyata memang beberapa reseller yang memiliki produk ini Doktif minta untuk membakar, membuang produk ini, dan Doktif ganti dengan sejumlah uang dari uang pribadi Doktif sendiri supaya reseller tersebut tidak rugi dan tidak menjual gitu. Nah, ini sebagaimana sih perlindungan dari BPKM, Doktif sebagai konsumen, dan perlindungan reseller dan distributor. Mengingat produk ini harusnya ditarik oleh owner, gitu. Seharusnya ini adalah kewajiban dari owner. Tetapi pada saat Doktif tanyakan, memang reseller tidak merasa adanya penarikan oleh owner, sehingga ya mereka tetap menjual, gitu.